Kebakaran melanda sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM di kawasan Aloha Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan hampir 80% bangunan beserta isinya, seperti mobil bak terbuka hingga drum berukuran besar. Bahkan warga sekitar sempat mendengar 3 kali suara ledakan. Seorang pekerja dilaporkan terkena luka bakar. Menurut warga, kebakaran terjadi saat satu unit truk tangki menurunkan BBM di gudang tersebut. Diduga tersulut api rokok milik salah satu penjaga gudang. Sementara sopir truk tangki kabur dan menabrak palang kereta api yang berada di kawasan tersebut. Sekitar jam 3, ada rame-rame orang teriak. Yang terbakar apa nih, Pak? Yang terbakar apa? Kayaknya minyak. Gudang ya? Gudang. Kalau dari informasi yang kita tahu dari masyarakat, penyebab kebakarannya apa, Pak? Sampai saat ini belum ada informasi. Ada korban, Pak? Korban tadi katanya ada 1 orang yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi. Sementara kasus kebakaran ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dua orang tewas ditabrak truk di daerah Selipi, Jakarta, diduga akibat sopir mengantuk. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan soal status tersangka Tom Lembong. Tolak investasi Apple, Kemenperin tegaskan iPhone 16 belum bisa dijual di Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Banjir lahar dingin dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT menerjang akses jalan utama Kecamatan Ulang Gintang. Akibatnya pemirsa, akses jalan terputus dan warga sulit beraktivitas. Material lumpur dan batu-batuan dari banjir lahar dingin yang memenuhi jalan utama Kecamatan Ulang Gintang membuat sejumlah kendaraan sulit melintas dan warga pun sulit untuk beraktivitas. Kondisi ini juga mengakibatkan jalur transportasi antar desa terputus. Beberapa desa terdampak melaporkan terganggunya akses logistik sehingga warga terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Sementara itu, pemerintah daerah bersama BPBD Flores Timur telah turut diterjunkan tim ke lokasi untuk penanganan darurat. Ya pemirsa, pemerintah kini tengah berfokus untuk penanganan pasca bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur. Pemerintah segera melakukan relokasi dan pembangunan hunian sementara kepada para pengungsi. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menekankan bahwa pemerintah memastikan pelayanan dan juga menyiapkan langkah strategis untuk pemulihan pasca bencana terhadap pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Pemulihan pasca bencana menjadi prioritas agar para pengungsi bisa tersentralisir dan bisa mendapatkan penanganan yang baik dari pemerintah. Pembangunan Huntara tadi kita juga sampaikan, ini sudah proses berjalan. Pembangunan hunian sementara untuk para pengungsi dibangun oleh BNPB, dibantu oleh TNI, Polri.
lokasinya sudah clear, pembangunan sudah dimulai. Pembangunan hunian sementara atau Huntara ini akan segera dilakukan oleh pemerintah, nantinya akan dibantu oleh petugas BNPB, kepolisian, dan TNI. Pemilihan lokasi sendiri akan dipilih dengan seksama karena harus memikirkan jarak hunian sementara yang tidak jauh dari kampung-kampung masyarakat terdampak dan juga harus memikirkan sumber kehidupan dari warga sekitar. Finalisasi hunian sementara dan hunian tetap akan ditetapkan dalam beberapa hari ke depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Krisna Nugraha, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Usai menjalani sidang etik, AKP Dadang polisi yang menembak rekannya ini diputuskan dipecat dari kepolisian. Pelaku tidak akan mengajukan banding. Hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Irwasum tadi, telah dilaksanakan sidang kode etik provisi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Divisi Propampori. Divisi Propampori mempunyai tugas salah satunya adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi. Hari ini sudah dilaksanakan mulai dari tadi pagi jam 9 hingga pada saat ini kegiatan sidang sudah selesai dan sidang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 9 pagi di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 2 Mabes Polri, dipimpin oleh Komisi Sidang. Ketua adalah Brigjen Pol Agus Wijayanto, Karwat Prof. Kemudian Wakil Ketua Komisi, Kombes Pol Hengki Wijaya. Kemudian anggota Komisi, Kombes Pol Armaini, anggota Komisi, Kombes Pol Johannes Pangingutan Sibodo, anggota Komisi, Kombes Pol Hardiono SIK, telah melaksanakan kegiatan sidang pada hari ini dengan menghadirkan 13 saksi, dengan 5 orang saksi hadir di Mabes Polri, kemudian 8 orang saksi hadir secara virtual. Pada pelaksanaan sidang berjalan dengan aman dan tertib, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun, dengan terduga pelanggar yang melakukan penembakan terhadap korban atas nama RUA dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif, saat ini masih dalam pendalaman karena fungsi reskrim juga sedang berjalan prosesnya. Untuk sidang hari ini adalah sidang kode etiknya. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf L Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian keempat pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 10 ayat 1 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian yang keenam pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Dan atas putusan tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan banding atau dengan kata lain menerima putusan tersebut. Itu sebagai gambaran putusan sidang pada hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat rekan-rekan media dan masyarakat sekalian.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak permohonan pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dengan demikian, Jampitsus Kejaksaan Agung harus selesaikan penyidikan kasus ini. Putusan permohonan pra-peradilan Tom Lembong dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun. Hakim menyatakan keberatan yang disampaikan Lembong telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang perlu pembuktian di Tipikor. Hakim juga menilai proses penegakan hukum yang dilakukan Jampitsus Kejaksaan Agung atau termohon telah sesuai prosedur dan mekanisme hukum acara pidana. Dengan demikian, Hakim tolak permohonan pra-peradilan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Ini berdasarkan wilayah pertimbangan di atas, maka alasan penahanan pemohon yang didalilkan pemohon sebagaimana penahanan yang tidak sah adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tolak. Ini berdasarkan seluruh wilayah pertimbangan di atas, oleh karena pemohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon tidaklah berdasar hukum. Dan oleh karena itu patut untuk ditolak. Dan oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka argumen lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut. Ini oleh karena permohonan pra-peradilan diajukan dan permohonan ditolak sebelumnya, maka daya yang timbul dalam permohonan ini harus selalu diberikan kepada pemohon sejumlah diri. Mengingat pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang sumpah Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah ini. Sementara di luar persidangan, massa pendukung Tom Lembong menggelar aksi unjuk rasa. Massa yang didominasi oleh emak-emak ini berorasi sambil membawa poster. Pak Prabowo, kami minta engkau adil. Kami minta engkau adil. Kami minta. Para emak-emak ini meminta Tom Lembong untuk dibebaskan dan mafia hukum diberantas. Yang sama, masih ada 4 menteri lagi. Kami minta juga dia, kami periksa juga di sini ya Pak. Pak Prabowo lihat nih, rakyat sudah marah. Sementara itu, pemirsa, Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sutikno mengungkapkan pihaknya sudah menduga bahwa pra-peradilan Tom Lembong akan ditolak. Sutikno tegaskan proses penyelidikan yang dilakukan Jampitsus telah sesuai prosedur. Putusan pra-peradilan perkara atas nama tersangka Tom Lembong, kita semuanya sudah mendengar putusan Hakim Tunggal yang disampaikan rigid dan rinci terhadap proses dan pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan, mulai dari penyelidikan tadi disampaikan tahap-tahapannya, kemudian ada pembuatan laporan hasil kegiatan, ada ekspos, ada penerbitan sprindik umum, ada penggalian alat bukti lagi, kemudian baru ada penetapan tersangka. Itu kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan tentunya sudah sesuai dengan SOP kejaksaan. Makanya sejak dari awal kami sebenarnya yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara, ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Yang pertama, yang kedua, kami mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya, seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang. Tapi tahapan-tahapan itu yang kita lakukan. Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita.
tetapi oleh alat bukti yang ada. Ya, oleh alat bukti yang ada. Nggak mungkin lah kami mengkriminalkan, kita ini sudah pada usia-usia tua seperti ini. Kita tahu selesai hidup ini akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali tentang itu. Makanya untuk ke depan, ini pra-peradilan selesai, ayo kita hormati bersama-sama. Proses tahapan penyidikan berjalan, nanti di persidangan, ayo kita sama-sama menyiapkan bukti masing-masing untuk kita adu di persidangan. Pasca operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK menyegel ruang kerja Gubernur dan Sekretaris Daerah Bengkulu. Penyegelan untuk mengamankan agar tidak ada barang bukti yang hilang sebelum penyidikan lebih lanjut. Tidak ada aktivitas di sekitar ruang kerja Gubernur Rohidin Mersyah di lantai 3 kantor Gubernur Bengkulu. Pasca operasi tangkap tangan, KPK menyegel ruang kerja Gubernur dan Sekda Bengkulu yang berbeda lantai untuk penyidikan lebih lanjut. Sementara Wakil Gubernur Bengkulu, Rosdion Syah, meminta ASN di Provinsi Bengkulu tetap semangat menjalankan aktivitas pasca penangkapan Gubernur Rohidin. Kita tetap berjalan sesuai dengan aturan ya. Dan kejadian ini juga kita ikut perhatiin ya. Kejadian ini siapa yang mau musibah, tidak ada yang musibah. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil apel hari ini untuk memberikan motivasi kepada ASN. Sebelumnya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Sekda Provinsi Isnan Fajri terjaring operasi tangkap tangan KPK Sabtu malam usai kampanye terakhir. KPK menyita uang tunai 7 miliar rupiah. Rohidin dan Isnan menjadi tersangka pemerasan dan gratifikasi terhadap sejumlah kepala dinas dalam rangka pemenangan pilkada. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah, Aizan Dahlan, angkat bicara terkait kliennya yang diamankan KPK. Menurut Aizan, ada motif politis di balik penangkapan kliennya saat berkampanye. Aizan juga mempermasalahkan penangkapan kliennya tersebut. Pasalnya, Rohidin selaku Gubernur Bengkulu petahana akan kembali berkontestasi di Pilkada 2024 yang tinggal hitungan hari. Seperti diketahui, Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah ditangkap KPK bersama 2 tersangka lain atas kasus pemerasan ke pegawai dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu yang digunakan untuk dana kampanye. Dari hasil penangkapan tersebut, KPK juga menyita uang tunai senilai 7 miliar rupiah. Iya, pada saat dia sedang di luar. Ulang kampanye ya? Pada saat dia sedang melakukan keadaan kampanye di daerah. Ya kan diambil seperti itu. Kemudian kita proses pilkada sedang berjalan. Kok sekarang nggak pulang? Nah itu persoalannya sekarang ini. Nah mengapa harus terburu-buru seperti ini? Apa nggak sebelumnya? Atau memang diperiksa aja dulu. Kemudian baru periksa selanjutnya. Kan masih ada jeda. Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi Alexander Marwata membantah jika penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ini terkait politik jelang pilkada. Dan berikut pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi Alex Marwata. Bahwa uang ini untuk nanti tim sukses, kan begitu. Jadi tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini dan seterusnya ada itu dalam percakapan itu. Artinya apa? Ya memang ya sesuai dengan yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas ya. Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana ya termasuk ya lewat. Sebuah mobil minibus dicurigai membawa uang untuk money politik digerebek warga dan sentra Gakumdu di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.